Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik tenangnya sebuah desa, di antara sawah yang menghijau dan suara azan yang menggema saat senja, ada rahasia yang tak pernah terucap terang-terangan. Rahasia tentang kekuasaan, tentang ambisi, dan tentang sebuah perjanjian gelap yang menuntut harga paling mahal, nyawa manusia. Malam tak selalu membawa ketenangan. Kadang ia menyimpan bisikan. Kadang ia menjadi saksi dari ritual yang tak boleh diketahui siapapun. Ketika jabatan terasa lebih penting daripada nurani, ketika kekayaan datang terlalu cepat tanpa sebab yang masuk akal, mungkin ada sesuatu yang sedang dibayar dengan cara yang tak pernah dibayangkan. Inilah kisah tentang seorang kepala desa yang memilih jalan pintas menuju kekuasaan. Kisah yang dipercaya benar-benar terjadi. Kisah tentang pesugihan yang pada akhirnya menagih tumbal dari darah dagingnya sendiri. Siapkan hati dan pikiranmu, karena apa yang akan kamu dengar bukan sekedar cerita, melainkan peringatan. Desa Sumberjo terletak di ujung jalan berbatu yang memanjang di antara sawah dan kebun jati. Siang hari, desa itu terlihat biasa saja. Anak-anak bermain layangan, ibu-ibu menjemur padi, dan para lelaki duduk di gardu sambil menyeruput kopi hitam. Namun saat malam tiba, suasananya berubah. Angin dari arah hutan membawa hawa dingin yang tidak biasa, seolah ada sesuatu yang ikut berembus bersama gelap. Sebelum Pak Wiryo menjadi kepala desa, hidupnya tidak jauh berbeda dengan warga lainnya. Ia dikenal ramah, suka membantu, dan sering menyumbang saat ada acara kampung. Rumahnya kecil, berdinding papan dengan halaman sempit yang ditanami singkong. Namun semua berubah setelah pemilihan kepala desa 3 tahun lalu. Kemenangan Pak Wiryo terasa mengejutkan. Ia menang telak, padahal pesaingnya adalah orang yang lebih berpengalaman dan lebih lama berkecimpung dalam pemerintahan desa. Warga sempat heran, tapi mereka menganggap itu hanya soal keberuntungan dan strategi kampanye. Beberapa bulan pertama menjabat, tidak ada yang aneh. Pak Wiryo terlihat bekerja keras. Ia sering turun langsung meninjau jalan rusak, menghadiri pengajian, bahkan membantu warga yang kesulitan. Lalu perlahan, perubahan itu mulai tampak. Rumah papan itu direnovasi. Awalnya hanya mengganti atap, lalu dinding tembok berdiri. Tak lama kemudian, bangunan 2 lantai menjulang di lokasi yang sama. Cat putih bersih, pagar besi hitam, dan lampu taman yang menyala terang setiap malam. Sebuah mobil hitam mengkilap terparkir di halaman. Warga belum pernah melihat mobil semewah itu masuk desa. "Dari mana uangnya?" bisik seseorang di warung. Dana desa memang ada, tapi tidak cukup untuk membangun rumah sebesar itu dalam waktu singkat. Pak Wiryo selalu tersenyum ketika ditanya. "Rezeki," jawabnya singkat. "Rezeki." Kata itu sederhana, tapi terasa berat. Tak lama setelah rumah itu selesai, proyek pembangunan jalan desa dimulai. Jalan yang dulu berlubang kini diaspal halus. Warga senang, desa terlihat maju. Nama Pak Wiryo makin harum. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Beberapa minggu setelah proyek dimulai, seorang pekerja proyek jatuh sakit mendadak. Ia mengeluh pusing hebat sebelum akhirnya meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. Dokter mengatakan serangan jantung, padahal usianya masih muda dan selama ini sehat. Warga menggeleng-geleng. Mungkin sudah takdir. Proyek tetap berjalan. Beberapa bulan kemudian, kabar duka kembali datang. Seorang warga lanjut usia ditemukan tak bernyawa di sawahnya. Tidak ada tanda kekerasan, ia hanya terbaring seperti orang tertidur. Sekali lagi, warga mencoba menerima dengan lapang dada. Namun kejadian serupa mulai terasa terlalu sering. Setiap kali desa mendapat kabar baik, entah bantuan dana tambahan, proyek baru, atau pembelian lahan oleh Pak Wiryo, tak lama kemudian selalu ada berita kehilangan. Suatu malam, Pak Darto, penjaga ronda, melihat sesuatu yang membuatnya sulit tidur berhari-hari. Sekitar pukul 11 malam, ia melihat mobil Pak Wiryo melaju perlahan ke arah belakang desa, bukan ke arah jalan raya, melainkan ke arah hutan jati yang selama ini jarang dilewati orang, apalagi malam-malam.
Pak Darto tidak berani mendekat. Ia hanya memperhatikan dari kejauhan. Beberapa menit kemudian, samar-samar terlihat cahaya redup seperti nyala api kecil di antara pepohonan. Bukan cahaya senter, lebih seperti obor. Ia merinding. Tanpa sadar, ia membaca doa dalam hati. Keesokan paginya, wajah Pak Wiryo terlihat pucat saat menghadiri rapat desa, tapi senyumnya tetap terpasang. Semalam kurang tidur, katanya ringan. Sejak malam itu, Pak Darto sering terbangun saat tengah malam. Ia merasa ada yang mengawasi pos ronda dari arah gelap. Kadang angin berputar tanpa sebab, meski daun pohon lain tidak bergerak. Di sisi lain, kehidupan Pak Wiryo justru makin bersinar. Ia membeli 2 petak sawah milik warga yang terlilit utang. Ia membuka usaha penggilingan padi. Semua berjalan lancar tanpa hambatan berarti. Warga mulai terbelah. Sebagian kagum dan memuji. Belum pernah desa kita semaju ini. Sebagian lagi memilih diam, menyimpan kecurigaan dalam hati. Suatu sore, Bu Rini, istri Pak Wiryo, terlihat sendirian di teras rumah besar itu. Tatapannya kosong menembus halaman. Padahal di sekelilingnya, rumah tampak megah dan megah. Seorang tetangga menyapanya, tapi ia hanya tersenyum tipis. Malam harinya, terdengar suara keras dari dalam rumah kepala desa, seperti benda jatuh atau dok pintu dibanting. Namun ketika warga menoleh, lampu rumah itu tetap menyala terang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Desa Sumberrejo memang terlihat maju, tapi di balik gemerlap lampu taman dan jalan aspal baru, ada sesuatu yang terasa tidak selaras. Seperti ada bayangan yang berjalan beriringan dengan keberuntungan Pak Wiryo, dan bayangan itu semakin hari terasa semakin nyata. Sejak malam ketika Pak Darto melihat mobil kepala desa memasuki jalan setapak menuju hutan, suasana desa Sumberrejo terasa berbeda. Bukan berubah secara kasat mata, tetapi seperti ada tekanan halus yang menggantung di udara. Hutan jati di belakang desa memang sudah lama dikenal warga sebagai tempat yang tidak biasa. Orang tua selalu berpesan agar tidak masuk terlalu dalam, apalagi setelah matahari terbenam. Konon, dulu pernah ada orang tersesat berhari-hari padahal jaraknya tidak jauh dari kebun warga. Ada juga cerita tentang suara tangisan yang terdengar saat malam tanpa bulan. Namun selama ini, cerita itu hanya dianggap dongeng untuk menakut-nakuti anak kecil. Sampai akhirnya beberapa orang mulai melihat sendiri keanehannya. Joko, pemuda desa berusia 25 tahun, termasuk orang yang tidak percaya hal-hal mistis. Ia sering berburu tupai di tepi hutan saat pagi dan tidak pernah mengalami kejadian aneh. Baginya, hutan hanyalah kumpulan pohon dan suara binatang. Namun suatu malam, saat ia pulang dari rumah temannya, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Dari kejauhan, di antara batang-batang jati yang menjulang, terlihat cahaya redup bergerak perlahan. Bukan seperti lampu motor, bukan pula senter. Cahayanya kekuningan dan bergetar seperti nyala api. Joko mengernyit. Ia menajamkan pandangan. Di dekat cahaya itu, samar-samar terlihat bayangan seseorang berdiri diam. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia bersembunyi di balik pohon pisang di tepi jalan dan mengamati. Beberapa menit kemudian, bayangan itu bergerak. Dari bentuk tubuhnya, Joko yakin ia mengenali sosok itu. Postur tegap, mengenakan kemeja putih panjang. Pak Wiryo. Joko tercekak. Apa yang dilakukan kepala desa di hutan malam-malam seperti itu? Belum sempat ia berpikir panjang, angin tiba-tiba berembus kencang. Daun-daun bergesekan menimbulkan suara seperti bisikan panjang. Cahaya itu mendadak membesar lalu mengecil, seolah tertiup sesuatu yang tak terlihat. Dan dalam satu kedipan mata, cahaya itu padam. Gelap, benar-benar gelap. Joko tidak lagi melihat siapapun. Ia menelan ludah dan memutuskan pulang. Tapi sejak malam itu, pikirannya tidak tenang. Keesokan harinya, kabar buruk kembali menyebar. Seorang petani bernama Pak Sastro ditemukan terbaring lemah di sawahnya. Ia masih bernapas, tetapi tubuhnya sangat dingin. Bibirnya membiru. Ketika dibawa pulang, ia terus bergumam pelan. Jangan ambil lagi." Istrinya menangis ketakutan.
Beberapa jam kemudian, Pak Sastro menghembuskan napas terakhir. Desa kembali berduka. Warga mulai menghitung-hitung dalam hati. Sudah berapa kejadian aneh dalam setahun terakhir? Terlalu banyak untuk dianggap kebetulan. Di warung kopi dekat balai desa, pembicaraan menjadi lebih berani. Kejadiannya selalu dekat dengan proyek atau kabar baik dari Pak Lurah, bisik seorang lelaki setengah baya. "Jangan sembarangan ngomong," sahut yang lain. "Itu bisa jadi fitnah." Namun bisikan tetap menyebar seperti asap. Sementara itu, Pak Wiryo justru tampak semakin sibuk. Ia mengumumkan rencana pembangunan pasar kecil di dekat jalan utama desa. Katanya agar ekonomi warga meningkat. Warga menyambut dengan setengah hati. Malam itu, Joko tidak bisa menahan rasa penasarannya. Ia mengajak dua temannya, Rian dan Bowo, untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi di hutan. "Kalau cuma cerita orang gak akan selesai, kita lihat sendiri," kata Joko. Mereka sepakat berangkat setelah pukul 10 malam. Langit gelap tanpa bintang, awan tipis menutup bulan. Suasana terasa berat bahkan sebelum mereka melangkah masuk ke jalan setapak menuju hutan. Semakin dalam mereka berjalan, suara desa perlahan menghilang. Tidak ada lagi gonggongan anjing atau suara televisi dari rumah warga. Yang terdengar hanya langkah kaki mereka sendiri dan desir angin. Tiba-tiba Bowo berhenti. "Kalian dengarnya?" Joko dan Rian ikut diam. Di kejauhan, terdengar suara seperti lantunan kalimat yang tidak jelas. Nadanya rendah, berulang-ulang. Bukan seperti orang membaca doa yang biasa mereka dengar. Mereka saling pandang. Jantung Joko terasa memukul dadanya. Dengan hati-hati, mereka mendekat. Dari balik semak terlihat cahaya obor kecil di bawah pohon jati tua yang batangnya besar dan melengkung aneh. Di sana, berdiri sosok yang mereka kenal, Pak Wiryo. Ia berdiri menghadap batang pohon, kepalanya sedikit tertunduk, bibirnya bergerak. Di tanah dekat kakinya, ada sesuatu yang diletakkan di atas kain putih. Angin berputar pelan di sekitar pohon itu. Anehnya hanya area itu yang berangin, daun pohon lain tetap diam. Tiba-tiba terdengar suara retakan keras di atas pohon. Bukan suara ranting jatuh, lebih seperti sesuatu bergerak di antara dahan. Rian menahan napas. Bowo gemetar. Joko ingin merekam dengan ponselnya, tapi tangannya terasa berat, seolah ada dorongan tak terlihat yang membuatnya ragu. Lalu suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Seperti helayan napas panjang, tapi bukan dari manusia. Obor di tanah berkedip-kedip. Pak Wiryo mendongak perlahan. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi dari jarak itu, Joko bisa melihat sorot matanya yang kosong. Tiba-tiba, angin berembus sangat kencang. Obor padam, gelap total. Dalam kepanikan, ketiganya berlari tanpa menoleh. Cabang-cabang kecil mencakar lengan mereka, tapi mereka tidak peduli. Saat akhirnya sampai di tepi desa, mereka berhenti terengah-engah. Tak satu pun berani berbicara. Keesokan paginya, Bowo demam tinggi. Tubuhnya panas tetapi ia menggigil seperti kedinginan. Ia terus mengigau tentang pohon besar dan mata yang melihat dari atas. Desa mulai benar-benar gelisah. Dan untuk pertama kalinya, Joko yakin hutan itu memang tidak pernah benar-benar sunyi. Dan mungkin keberuntungan Pak Wiryo bukan keberuntungan biasa. Tubuhnya panas seperti terbakar, tetapi tangannya selalu dingin. Ia terus mengigau, menyebut-nyebut tentang pohon besar dan sesuatu yang berdiri di atasnya. Setiap kali ibunya mencoba membangunkannya, Bowo akan meronta dan berteriak, "Jangan lihat aku! Jangan lihat ke atas!" Kabar itu menyebar cepat. Warga mulai menghubungkan kejadian malam di hutan dengan kondisi Bowo. Joko dan Rian memilih diam. Mereka takut jika cerita sebenarnya keluar, justru akan membawa masalah lebih besar. Namun rasa takut tidak bisa disembunyikan selamanya. Suatu sore, Joko memberanikan diri mendatangi rumah Pak Darto, penjaga ronda yang pernah melihat mobil Pak Wiryo masuk ke arah hutan. Pak Darto mendengarkan cerita Joko tanpa banyak menyelah. Wajahnya semakin keruh setiap menit. "Aku pernah lihat dia ke sana," kata Pak Darto pelan.
Bukan sekali, sudah beberapa kali. Sendirian? Tanya Joko. Pak Darto menggeleng. Awalnya sendirian, tapi sebelum dia mencalonkan diri jadi kepala desa, pernah ada orang lain datang ke rumahnya. Joko menegakkan tubuhnya. Orang luar? Iya, tua, kurus, pakai pakaian serba hitam. Datangnya malam hari. Waktu itu aku lagi ronda. Joko merasakan tengkuknya merinding. Orang itu datang 3 kali dalam 1 bulan. Setelah itu Pak Wiryo mengumumkan pencalonannya. Cerita itu seperti membuka pintu yang selama ini tertutup rapat. Joko mencoba mengingat-ingat. Memang benar, beberapa bulan sebelum pemilihan kepala desa, Pak Wiryo sempat menghilang selama beberapa hari. Ia bilang pergi ke rumah saudara di kota, tapi tidak ada yang benar-benar tahu. Malam itu, Joko duduk sendirian di kamar. Pikirannya berputar. Jika benar ada seseorang yang datang sebelum semuanya berubah, berarti inilah awal dari semua keanehan. Ia memutuskan mencari tahu lebih jauh. Keesokan harinya, ia pergi ke dusun paling ujung desa, tempat tinggal Mbah Karto, orang tertua di Sumberrejo. Usianya hampir 80 tahun, dan konon ia tahu banyak cerita lama tentang desa itu. Rumah Mbah Karto kecil dan dikelilingi pohon pisang. Saat Joko datang, lelaki tua itu sedang duduk di kursi bambu sambil menatap sawah. "Ada apa kok?" Suaranya serak tapi tegas. Joko menceritakan semuanya, tentang hutan, tentang cahaya obor, tentang orang berpakaian hitam yang datang sebelum pemilihan. Mbah Karto tidak langsung menjawab, ia hanya menarik napas panjang. "Hutan belakang desa itu bukan hutan biasa," kata Mbah Karto pelan. "Sejak dulu, tempat itu dikenal sebagai tempat perjanjian." "Perjanjian apa, Mah?" "Perjanjian dengan yang tidak terlihat." Joko menelan ludah. Menurut cerita lama, di bawah pohon jati tua yang batangnya melengkung aneh itu, pernah ada orang-orang yang datang untuk meminta kekayaan atau kekuasaan. Namun selalu ada syarat yang menyertainya. "Semua yang instan pasti ada gantinya," lanjut Mbah Karto. "Tapi orang sering lupa, yang diminta cepat, gantinya juga cepat." "Apakah ada yang pernah berhasil?" tanya Joko. Mbah Karto tersenyum tipis. "Berhasil kaya? Iya. Berhasil bahagia? Tidak pernah." Cerita itu membuat dada Joko terasa berat. Di sisi lain desa, kondisi Bowo tiba-tiba memburuk malam itu. Ia bangun dari tidurnya dan berjalan keluar rumah dalam keadaan setengah sadar. Untung ayahnya cepat menyadari dan mengejarnya sebelum ia sampai ke jalan. Saat ditahan, Bowo berbisik pelan. Dia manggil. "Siapa?" tanya ayahnya panik. Bowo hanya menunjuk ke arah hutan. Sementara itu, di rumah besar kepala desa, suasana juga tidak tenang. Bu Rini semakin jarang terlihat. Lampu kamar di lantai 2 sering menyala sampai dini hari. Beberapa tetangga mendengar suara langkah kaki seperti berlarian di dalam rumah, padahal anak Pak Wiryo sedang tidur lelap. Suatu malam, Pak Wiryo duduk sendirian di ruang tamu. Tangannya gemetar saat memegang gelas air. Di depannya, terlegak sebuah kain hitam kecil yang dilipat rapi. Ia menatap kain itu lama sekali. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan pelan di pintu depan. Tok, tok, tok. Bukan ketukan biasa. Pelan, teratur, dan terdengar berat. Pak Wiryo menegang. Ia berjalan perlahan menuju pintu. Ketika dibuka, tidak ada siapa-siapa. Hanya angin malam yang masuk bersama bau tanah basah. Namun di lantai teras terlegak sesuatu. Seikat daun kering yang diikat dengan benang merah. Wajah Pak Wiryo memucat. Tangannya gemetar saat mengambilnya. Ia tahu arti benda itu. Itu bukan ancaman, itu pengingat. Keesokan harinya, kabar mengejutkan kembali menyebar.
Seorang warga yang sebelumnya ikut proyek pasar mendadak mengundurkan diri karena mengaku sering bermimpi buruk tentang pohon besar di hutan. Setiap malam ada suara yang bilang proyek itu belum cukup, katanya ketakutan. Desa semakin gelisah. Joko kini yakin bahwa semua ini bukan sekadar kebetulan. Ada sesuatu yang dimulai jauh sebelum kemenangan Pak Wiryo. Seseorang yang datang membawa janji. Janji kekuasaan, janji kekayaan, dan mungkin janji yang kini mulai menagih. Sore itu, Joko berdiri di tepi sawah menghadap hutan. Matahari hampir tenggelam, langit berwarna jingger pucat. Dari kejauhan, hutan terlihat tenang seperti biasa. Terlalu tenang. Angin bertiup pelan. Dan untuk sesaat, Joko merasa melihat bayangan gelap berdiri di antara pepohonan. Diam, mengawasi. Angin sore berembus pelan ketika Joko kembali mendatangi rumah Mbah Karto. Ia merasa masih ada bagian cerita yang belum selesai. Ada potongan-potongan kejadian yang belum tersambung. Mbah bilang dulu pernah ada yang membuat perjanjian di hutan itu, kata Joko pelan. Siapa orang pertama? Mbah Karto menatap jauh ke arah hutan yang tampak samar di kejauhan. Dulu, sebelum kamu lahir, pernah ada seorang pedagang kayu yang tiba-tiba kaya. Dalam setahun ia punya sawah luas, ternak banyak. Tapi setiap kali usahanya maju, ada keluarganya yang sakit atau pergi tanpa sebab jelas. Lalu bagaimana akhirnya? Tanya Joko. Dia meninggal dalam keadaan tidak tenang, jawab Mbah Karto lirih. Sejak itu, hutan itu makin dijauhi. Joko merasakan sesuatu mengikat di dadanya. Polanya terasa sama. Namun yang lebih mengusik pikirannya adalah cerita tentang lelaki berpakaian hitam yang datang sebelum pemilihan kepala desa. Apa Mbah pernah lihat orang luar datang ke desa sebelum Pak Wiryo mencalonkan diri? Mbah Karto mengangguk perlahan. 3 malam berturut-turut. Joko menahan napas. Orang itu menginap di rumah Pak Wiryo? Tidak, dia tidak pernah terlihat masuk lewat pintu depan. Tapi setiap malam, sekitar tengah malam, aku melihat bayangan berjalan dari arah rumah Pak Wiryo menuju hutan. Sendirian. Awalnya sendirian. Malam kedua, ada 2 bayangan. Jawaban itu membuat bulu kuduk Joko berdiri. Mbah Karto menatapnya serius. Kamu tahu apa yang terjadi 3 malam sebelum pemilihan kepala desa itu? Joko menggeleng. Pak Wiryo tidak keluar rumah selama 3 hari. Katanya sakit. Memori itu mulai tersusun dalam kepala Joko. Ia ingat jelas kabar bahwa Pak Wiryo demam tinggi menjelang hari pencoblosan. Warga mengira itu karena kelelahan kampanye. Tapi setelah itu, dia seperti orang baru, lanjut Mbah Karto. Tatapannya berubah. Joko pulang dengan pikiran yang semakin berat. Malamnya, hujan turun deras. Petir sesekali menyambar membuat langit desa terang sekejap lalu kembali gelap. Di rumah besar kepala desa, Pak Wiryo duduk sendirian di ruang kerjanya. Di atas meja tergeletak dokumen proyek pasar yang baru saja disetujui. Tapi matanya tidak fokus pada kertas itu. Pikirannya melayang ke 3 malam sebelum pemilihan. Malam pertama, lelaki berpakaian hitam itu duduk di ruang tamu rumah lamanya. Wajahnya sulit ditebak usianya. Kulitnya pucat, sorot matanya tajam namun datar. Kau ingin menang? Tanyanya tenang. Pak Wiryo waktu itu hanya petani biasa. Ia sudah mencoba 2 kali mencalonkan diri dan selalu kalah. Saya ingin mengubah hidup keluarga saya, jawabnya pelan. Bukan itu yang kutanya. Kau ingin menang, bukan? Pak Wiryo terdiam, lalu mengangguk. Lelaki itu mengeluarkan kain hitam kecil dari tasnya dan meletakkannya di meja. Semua ada jalannya, tapi setiap jalan ada biayanya. Biaya apa? Keberuntungan tidak datang sendirian. Ia butuh keseimbangan. Kata-kata itu terdengar aneh, tapi ambisi Pak Wiryo lebih kuat dari rasa ragu. Malam kedua, mereka bertemu di tepi hutan.
di bawah pohon jati tua yang batangnya melengkung seperti membungkuk. Lelaki itu berdiri menghadap pohon. Jika kau bersedia, kau akan diberi kelancaran, jabatan, kekayaan, pengaruh. Pak Wiryo merasakan angin dingin mengelilinginya. Apa syaratnya? Suaranya hampir tak terdengar. Setiap kali kau meminta lebih, harus ada yang mengimbangi. Mengimbangi bagaimana? Lelaki itu tidak menjawab dengan jelas. Ia hanya berkata, kau akan mengerti nanti. Malam ketiga, Pak Wiryo berdiri sendirian di depan pohon itu. Lelaki hitam berada di belakangnya, membaca sesuatu dengan suara rendah. Tanah terasa bergetar halus. Angin berputar di satu titik. Pak Wiryo sempat ingin mundur. Namun bayangan rubah kecilnya, wajah istrinya yang sering mengeluh tentang kekurangan uang dan mimpinya untuk dihormati membuatnya tetap berdiri. Ia mengangguk. Dan sejak malam itu, jalan hidupnya berubah. Petir menyambar keras memecah lamunan Pak Wiryo. Ia mengusap wajahnya yang basah oleh keringat, bukan hujan. Beberapa bulan setelah ia menang pemilihan, proyek pertama berjalan lancar. Dana turun tanpa hambatan. Ia merasa seperti disentuh keberuntungan. Namun tak lama, kabar duka pertama datang. Saat itu, ia teringat kata-kata lelaki hitam, keseimbangan. Ia mencoba mengabaikannya. Tapi setiap kali ia meminta kelancaran lagi, untuk proyek berikutnya, untuk pembelian lahan, untuk usaha baru, selalu ada sesuatu yang terjadi di desa. Awalnya ia menganggap itu kebetulan, lalu menjadi pola. Kini setelah kejadian demi kejadian, ia mulai sadar bahwa ia tidak pernah benar-benar sendirian sejak malam itu. Ketukan pelan terdengar di jendela ruang kerjanya. Pak Wiryo membeku. Pelan-pelan ia menoleh. Tidak ada siapa-siapa di luar. Hanya pantulan wajahnya sendiri di kaca. Namun di belakang pantulan itu, seperti ada bayangan lain berdiri. Ia menutup mata sejenak dan membukanya kembali. Bayangan itu hilang. Di luar rumah, hujan berhenti. Desa kembali sunyi. Sementara itu, di rumah Bowo, demamnya tiba-tiba turun menjelang denah malam. Ia terbangun dengan napas tersengal. Ibunya memeluknya erat. "Apa yang kamu lihat, Nak?" tanyanya pelan. Bowo menatap kosong ke arah jendela. Dia bilang belum selesai. "Siapa?" Bowo tidak menjawab. Ia hanya berbisik satu kata yang membuat ibunya merinding. "Janji." Di sisi lain desa, Joko berdiri di depan rumahnya memandangi hutan yang kini tampak hitam pekat. Ia merasa apapun yang dimulai 3 malam sebelum pemilihan itu belum mencapai puncaknya. Dan mungkin apa yang dituntut belum benar-benar dibayar lunas. Setiap kali memejamkan mata, ia kembali berdiri di bawah pohon jati tua itu. Angin berputar mengelilinginya, tanah bergetar pelan, dan suara rendah seperti bisikan terdengar dari segala arah. Ia tidak pernah bisa mengingat kata-katanya dengan jelas, tetapi selalu ada satu kalimat yang tertinggal ketika ia terbangun. Keseimbangan. Awalnya ia mengira semua masih terkendali. Selama yang terjadi tidak menyentuh keluarganya secara langsung, ia berusaha menenangkan diri dengan pikiran bahwa semua itu hanyalah kebetulan. Namun suatu pagi, segalanya berubah. Anaknya, Raka, yang biasanya ceria dan aktif, tiba-tiba terbangun dengan tubuh lemas. Wajahnya pucat, bibirnya kering. "Pusing, Pak," katanya pelan. Pak Wiryo menganggap itu hanya masuk angin. Ia menyuruh istrinya membuatkan teh hangat. Tapi siang harinya, Raka muntah tanpa sebab. Tubuhnya dingin, meski suhu badannya tinggi. Mereka membawanya ke puskesmas. Dokter memeriksa dengan cermat, tetapi hasilnya membingungkan. Secara medis, tidak ada infeksi berat. Kami beri obat penurun panas dulu, kata dokter. Namun malamnya, keadaan Raka justru memburuk. Ia mulai mengigau. "Pak, jangan ke sana lagi." Pak Wiryo beku. "Kemana, Nak?" tanyanya dengan suara gemetar. Raka tidak membuka mata. Ia hanya mengerang dan berbisik.
Dia marah. Bu Rini yang mendengar itu langsung menatap suaminya dengan tatapan yang selama ini ia pendam. Tatapan penuh ketakutan. "Kamu masih ke hutan itu?" Suaranya pelan tapi tajam. Pak Wiryo tidak menjawab. Sejak awal sebenarnya Bu Rini tahu ada sesuatu yang berubah pada suaminya sebelum pemilihan kepala desa. Ia pernah melihat kain hitam yang disembunyikan di lemari. Ia pernah terbangun tengah malam dan mendapati suaminya tidak ada di tempat tidur. Namun ia memilih diam. Sampai sekarang. "Kita harus hentikan ini," bisik Bu Rini. Air matanya jatuh. "Apapun yang kamu lakukan, hentikan." Pak Wiryo menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia ingin berkata bahwa semua ini demi keluarga, demi masa depan Raka, demi kehidupan yang lebih baik. Namun kini, kehidupan itu terasa seperti pasir yang perlahan runtuh di genggamannya. Malam itu, tepat pukul 12, Raka tiba-tiba duduk tegak di tempat tidur. Matanya terpejam, tapi ia berbicara dengan suara yang bukan seperti biasanya. "Belum cukup." Bu Rini menjerit pelan. Pak Wiryo merasa darahnya mengalir dingin. "Cukup apa?" Suaranya nyaris tak terdengar. Raka perlahan menoleh ke arah jendela yang menghadap hutan. Janji belum selesai. Angin tiba-tiba berembus masuk melalui celah jendela yang sedikit terbuka. Tirai bergerak sendiri meski tidak ada angin kencang di luar. Pak Wiryo tahu ini bukan lagi kebetulan. Ia teringat kembali pertemuan terakhirnya dengan lelaki berpakaian hitam beberapa bulan lalu. Waktu itu, setelah proyek pasar disetujui dan ia berhasil membeli 2 lahan sawah, ia kembali ke hutan untuk meminta kelancaran. Lelaki itu berdiri di bawah pohon jati, wajahnya samar dalam cahaya obor. "Kau meminta lebih," katanya tenang. "Saya hanya ingin semuanya lancar. Setiap tambahan ada timbangannya. Apalagi yang harus saya lakukan?" Lelaki itu tersenyum tipis. "Kau sudah menyetujuinya sejak awal." Pak Wiryo tidak bertanya lebih lanjut. Ia tidak ingin mendengar detailnya, ia hanya ingin hasilnya. Dan kini, hasil itu datang dalam bentuk ketakutan di kamar anaknya sendiri. Keesokan harinya, kabar tentang sakitnya Raka menyebar. Warga datang menjenguk, membawa buah dan doa. Namun suasana rumah kepala desa terasa berbeda. Tidak lagi megah, tidak lagi hangat. Joko berdiri di luar pagar, memperhatikan dari jauh. Ia merasa ada hubungan antara semua kejadian ini. Saat sore menjelang, ia melihat Pak Wiryo keluar rumah sendirian, berjalan cepat ke arah belakang desa, ke arah hutan. Tanpa ragu, Joko mengikutinya dari kejauhan. Langit mendung, meski tidak ada hujan. Udara terasa berat dan lembab. Burung-burung tidak terdengar, bahkan serangga pun seolah diam. Pak Wiryo berhenti di bawah pohon jati tua. "Cukup," teriaknya tiba-tiba. "Saya sudah lakukan semua." Hutan tidak menjawab, hanya angin yang berputar pelan. "Saya tidak pernah minta keluarga saya diganggu," suaranya pecah. Dari balik batang pohon, muncul sosok lelaki berpakaian hitam. Ia tidak terlihat berjalan, seolah tiba-tiba saja ada di sana. "Kau meminta kelancaran," katanya datar. "Kau meminta kekuasaan, kau meminta harta." "Saya akan berhenti," teriak Pak Wiryo. "Saya tidak minta lagi." Lelaki itu menatapnya lama. "Perjanjian tidak berhenti hanya karena kau takut." Pak Wiryo mundur selangkah. "Apa yang kau mau sekarang?" Lelaki itu mendekat sedikit. Suaranya tetap tenang, tetapi terasa lebih berat. Keseimbangan tidak memilih, ia hanya berjalan. Tiba-tiba angin bertiup lebih kencang, daun-daun berputar di udara. Tanah di sekitar akar pohon seperti bergetar. Pak Wiryo menutup telinganya. "Ambil saya saja," teriaknya. Angin berhenti mendadak, hutan kembali sunyi. Ketika ia membuka mata, lelaki berpakaian hitam itu sudah tidak ada. Pak Wiryo berdiri sendirian, namun di tanah dekat kakinya terdapat sesuatu yang membuat lututnya lemas. Sebuah mainan kecil milik Raka.
mobil-mobilan merah yang tadi pagi masih ada di kamar anaknya. Tangannya gemetar saat mengambilnya. Itu bukan ancaman lagi, itu peringatan. Malam itu, kondisi Raka semakin melemah. Dokter kembali dipanggil, tetapi hasilnya tetap sama. Tidak ada penyakit yang jelas. Bu Rini duduk di samping tempat tidur anaknya sambil menangis diam-diam. Pak Wiryo berdiri di sudut ruangan, merasa untuk pertama kalinya bahwa semua yang ia bangun mungkin berdiri di atas sesuatu yang salah. Dan kini, sesuatu itu menagih lebih dekat dari yang pernah ia bayangkan. Di luar rumah, langit gelap tanpa bintang. Di kejauhan, dari arah hutan, terdengar suara ranting patah. Kabar tentang sakitnya Raka menyebar lebih cepat dari angin yang turun dari arah hutan. Warga mulai menghubungkan semuanya. Proyek-proyek yang lancar, rumah megah yang berdiri cepat, kematian demi kematian yang terasa janggal, dan kini, anak kepala desa sendiri yang terbaring lemah tanpa diagnosis jelas. Desa Sumberrejo tak lagi sekadar berbisik, mereka mulai berbicara lantang. Di gardu ronda malam itu, Joko, Rian, dan beberapa pemuda lain duduk melingkar. Wajah-wajah mereka tegang, tidak ada tawa seperti biasanya. "Kita nggak bisa diam terus," kata Joko pelan. "Kalau ini benar ada hubungannya dengan hutan itu, berarti bukan cuma keluarga Pak Lurah yang terancam." "Terus mau gimana?" tanya Rian. "Kita hadapi langsung?" Joko, kabar tentang sakitnya Raka menyebar lebih cepat dari angin yang turun dari arah hutan. Warga mulai menghubungkan semuanya. Proyek-proyek yang lancar, rumah megah yang berdiri cepat, kematian demi kematian yang terasa janggal, dan kini, anak kepala desa sendiri yang terbaring lemah tanpa diagnosis jelas. Desa Sumberrejo tak lagi sekadar berbisik, mereka mulai berbicara lantang. Di gardu ronda malam itu, Joko, Rian, dan beberapa pemuda lain duduk melingkar. Wajah-wajah mereka tegang, tidak ada tawa seperti biasanya. "Kita nggak bisa diam terus," kata Joko pelan. "Kalau ini benar ada hubungannya dengan hutan itu, berarti bukan cuma keluarga Pak Lurah yang terancam." "Terus mau gimana?" tanya Rian. "Kita hadapi langsung?" Joko terdiam sejenak. Ia teringat apa yang mereka lihat di bawah pohon jati tua itu. Cahaya obor, angin yang berputar sendiri, suara yang bukan suara manusia. "Kita nggak tahu apa yang kita hadapi," jawabnya akhirnya. Salah satu pemuda lain, Damar, mengusulkan sesuatu yang membuat semua orang terdiam. "Kita minta bantuan orang pintar dari luar desa." Usulan itu terdengar ekstrim, tapi tidak ada yang menertawakannya, karena di titik ini semuanya sudah terasa di luar nalar. Di rumah besar kepala desa, suasana semakin mencekam. Raka tidak lagi mengigau keras, tetapi napasnya pendek-pendek. Matanya sering terbuka, menatap langit-langit kamar seperti melihat sesuatu yang tidak terlihat orang lain. Bu Rini duduk memegang tangan anaknya tanpa henti. "Kita harus berhenti, Mas," bisiknya untuk kesekian kali. Pak Wiryo berdiri membelakangi mereka, menatap keluar jendela. Dari sana, hutan terlihat seperti bayangan hitam besar yang menunggu. "Aku sudah bilang aku akan berhenti," jawabnya pelan. "Tapi apa benar bisa berhenti?" Suara Bu Rini bergetar. "Atau memang dari awal ini nggak bisa dihentikan?" Pertanyaan itu menancap dalam dada Pak Wiryo. Ia teringat lagi malam ketika ia pertama kali berdiri di bawah pohon jati tua itu. Waktu itu ia tidak bertanya detail. Ia tidak ingin tahu cara kerja, keseimbangan. Ia hanya ingin hasilnya. Kini, hasil itu datang dalam bentuk pilihan yang menyakitkan. Tengah malam tiba. Jam dinding berdetak keras di ruang tamu. Lampu di rumah berkedip sekali, lalu stabil kembali. Raka tiba-tiba membuka mata lebar-lebar. "Pak," suaranya lemah. Pak Wiryo langsung mendekat. "Iya, Nak." "Dia di luar." Jantung Pak Wiryo seakan berhenti. "Siapa?" Raka menggerakkan bola matanya ke arah jendela. Tirai bergoyang pelan, padahal tidak ada angin. "Dia bilang waktunya milih." Ruangan terasa lebih dingin dari biasanya. Bu Rini mulai menangis pelan. Pak Wiryo menutup mata sejenak. Ia tahu maksudnya. Pilihan itu akhirnya datang. Di gardu ronda, Joko dan para pemuda memutuskan sesuatu. "Kita ke hutan besok malam," kata Joko mantap. "Kita nggak bisa cuma nunggu." "Kita hadapi siapapun yang ada di sana?" tanya Damar.
kita pastikan dulu apa benar ada sesuatu di sana. Mereka sepakat pergi bersama-sama, bukan bertiga seperti sebelumnya. Lebih banyak orang berarti lebih berani, meski belum tentu lebih aman. Namun rencana itu tidak berjalan semudah yang dibayangkan. Keesokan harinya, menjelang maghrib, Bowo yang baru saja sembuh dari demamnya, tiba-tiba pingsan di halaman rumahnya. Sebelum jatuh, ia berteriak satu kalimat yang membuat orang-orang yang mendengarnya membeku. "Jangan ganggu perjanjiannya." Berita itu membuat beberapa pemuda ragu. Ini bukan cuma urusan Pak Lurah. Kalau kita ikut campur, bisa-bisa kita juga kena. Namun Joko menggeleng. Kalau kita nggak lakukan apa-apa, desa ini bakal terus begini. Sementara itu menjelang malam, Pak Wiryo kembali berdiri di depan rumahnya. Ia memandangi mobil hitamnya yang dulu menjadi simbol keberhasilan. Kini, benda itu terasa asing. Ia masuk kembali ke rumah dan menatap istrinya. "Aku harus ke sana lagi," katanya. Bu Rini langsung berdiri. "Jangan, kalau aku nggak ke sana, dia nggak akan berhenti. Dan kalau kamu ke sana, kamu yakin semuanya selesai?" Pak Wiryo tidak menjawab. Ia hanya menatap anaknya yang terbaring lemah. Untuk pertama kalinya sejak ia menjadi kepala desa, ia merasa benar-benar tidak berdaya. Malam semakin gelap ketika ia berjalan menuju hutan. Tanpa ia sadari, dari kejauhan Joko dan beberapa pemuda mengikuti langkahnya. Hutan terasa berbeda malam itu. Lebih sunyi, lebih padat. Bahkan suara jangkrik pun seperti tertahan. Pak Wiryo sampai di bawah pohon jati tua itu. Ia berdiri tegak. "Aku datang," katanya pelan. Angin mulai berputar. Daun-daun bergerak meski jabang lain tetap diam. Lelaki berpakaian hitam itu muncul perlahan dari balik batang pohon. "Kau akhirnya mengerti," katanya datar. "Aku tidak mau lagi," kata Pak Wiryo tegas meski suaranya bergetar. "Ambil jabatanku, ambil hartaku, tapi jangan sentuh keluargaku." Lelaki itu tersenyum tipis. "Keseimbangan tidak bisa dipilih sesuka hati. Aku yang buat perjanjian ini, aku yang tanggung. Semua yang kau miliki sekarang berdiri di atas perjanjian itu." Angin semakin kencang. Dari balik semak, Joko dan yang lain menyaksikan dengan napas tertahan. "Apa yang harus kulakukan untuk mengakhirinya?" teriak Pak Wiryo. Lelaki itu menatapnya dalam-dalam. "Setiap perjanjian punya pintu keluar, tapi pintu itu tidak pernah mudah." Tanah di sekitar akar pohon tampak seperti retak halus. Suara berat dari atas dahan seperti sesuatu bergerak perlahan. Joko merasakan lututnya lemas. Ini lebih besar dari yang ia bayangkan. Pak Wiryo menunduk. "Bilang apa yang harus kubayar." Angin berhenti mendadak. Hutan kembali sunyi. Lelaki itu mendekat dan berbisik sesuatu yang tidak terdengar jelas oleh para pemuda yang bersembunyi. Namun setelah bisikan itu selesai, wajah Pak Wiryo berubah pucat. Sangat pucat. Ia mundur selangkah. "Tidak," bisiknya. Lelaki itu tidak menjawab. Ia hanya menatap dengan mata kosong. Dari kejauhan Joko tahu satu hal. Pilihan itu bukan sekadar soal jabatan atau uang. Itu sesuatu yang jauh lebih berat. Baik, berikut bab 7 versi panjang min lebih 6.000 karakter. Di bab ini, keputusan Pak Wiryo mulai terlihat dan dampaknya mengguncang seluruh desa. Bab 7. Harga yang tidak pernah disebutkan. Bisikan lelaki berpakaian hitam itu masih terngiang di kepala Pak Wiryo. Suara itu pelan, hampir seperti desir angin, tetapi setiap katanya terasa berat menekan dada. "Jika ingin mengakhiri, kau harus mengembalikan apa yang bukan milikmu dan melepaskan apa yang paling kau pertahankan." Kalimat itu sederhana, namun maknanya menghantam keras. Pak Wiryo tahu yang dimaksud bukan sekedar uang atau jabatan. Ia berdiri kaku di bawah pohon jati tua. Angin berputar pelan di sekelilingnya, seperti menunggu jawabannya. Tidak ada jalan lain. Suaranya nyaris tak terdengar. Lelaki itu menggeleng perlahan. Setiap pintu keluar selalu lebih sempit dari pintu masuk. Di balik semak, Joko dan para pemuda menyaksikan dengan napas tertahan. Mereka tidak mendengar jelas percakapan itu, tetapi melihat perubahan pada wajah kepala desa sudah cukup membuat mereka sadar bahwa sesuatu yang besar sedang dipertaruhkan. Pak Wiryo menatap tanah di bawah kakinya. Akar pohon jati itu menjalar seperti urat-urat besar yang mencengkeram bumi. Dulu ia datang dengan ambisi, kini ia datang dengan ketakutan.
Aku akan lepaskan jabatan, katanya akhirnya. Angin berhenti sejenak. Terlambat untuk hanya itu, jawab lelaki berpakaian hitam. Pak Wiryo mengangkat kepala. Apalagi yang kau mau? Bukan aku yang mau, suara itu tetap datar. Keseimbangan yang menuntut. Tiba-tiba terdengar suara retakan keras dari atas pohon. Seperti dahan besar bergeser, tanah di sekitar mereka bergetar halus. Di kejauhan, Joko hampir berlari keluar dari persembunyian, tetapi Rian menahannya. Tunggu, bisiknya. Pak Wiryo menggempalkan tangan. Kalau aku serahkan semua harta yang kudapat sejak perjanjian itu, apakah berhenti? Lelaki itu menatapnya lama. Jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, tanpa menyisakan keinginan. Pak Wiryo terdiam. Melepaskan jabatan berarti kehilangan kehormatan. Melepaskan harta berarti kembali menjadi orang biasa. Namun kehilangan keluarga, itu bukan pilihan. Aku akan lakukan, katanya mantap, meski suaranya gemetar. Angin kembali berputar, kali ini lebih pelan, seolah hutan sedang menilai keputusannya. Buktikan, ujar lelaki itu singkat. Dalam sekejap, sosok itu menghilang di antara batang pohon. Hutan kembali sunyi. Pak Wiryo berdiri sendirian. Namun untuk pertama kalinya sejak perjanjian itu dibuat, ia merasa ada celah kecil harapan. Keesokan paginya, Desa Sumberrejo dikejutkan oleh pengumuman mendadak. Pak Wiryo mengumpulkan warga di balai desa. Wajahnya pucat, matanya cekung, tetapi tatapannya berbeda. Tidak lagi penuh keyakinan seperti biasanya. Saya mengundurkan diri dari jabatan kepala desa. Suara bisik-bisik langsung memenuhi ruangan. Ada apa, Pak? Kenapa mendadak? Pak Wiryo menarik napas panjang. Saya tidak sanggup lagi memimpin. Dan mulai hari ini, seluruh aset usaha yang saya miliki akan saya kembalikan untuk kepentingan desa. Warga saling pandang. Tak ada yang menyangka keputusan sebesar itu. Joko berdiri di belakang kerumunan, memperhatikan dengan serius. Ia bisa melihat ada sesuatu yang berbeda pada diri Pak Wiryo. Bukan sekedar penyesalan, lebih seperti orang yang akhirnya menyerah pada sesuatu yang tak terlihat. Namun malamnya, keadaan belum benar-benar tenang. Raka masih lemah, demamnya belum hilang sepenuhnya. Burini memandang suaminya dengan cemas. Kamu sudah lakukan yang dia minta, kenapa belum berubah? Pak Wiryo tidak bisa menjawab. Ia kembali menatap ke arah hutan melalui jendela kamar, seolah ada yang masih menunggu. Tepat tengah malam, suara angin terdengar lagi. Kali ini lebih lembut. Raka yang terbaring perlahan membuka mata. Pak, bisiknya. Pak Wiryo langsung mendekat. Dia bilang, satu lagi. Jantung Pak Wiryo terasa berhenti. Satu lagi apa? Raka memejamkan mata kembali. Harus benar-benar lepas. Kata-kata itu terasa seperti penegasan. Pak Wiryo tersadar. Selama ini, meski ia mengumumkan pengunduran diri dan pengembalian harta, di dalam hatinya masih ada sisa keinginan, sisa rasa memiliki, sisa rasa kebanggaan. Ia belum benar-benar melepaskannya. Dan mungkin itu yang membuat perjanjian belum sepenuhnya runtuh. Di sisi lain desa, Joko dan para pemuda berkumpul lagi. Pak Lurah mundur, tapi suasana belum berubah, kata Damar. Joko mengangguk. Karena ini bukan cuma soal jabatan. Ia menatap ke arah hutan yang tampak gelap. Mungkin ini soal pengakuan. Pengakuan apa? Tanya Rian. Bahwa semuanya salah sejak awal. Kata-kata itu menggantung di udara. Malam semakin larut. Angin bertiup pelan melewati atap rumah-rumah warga. Di rumah kepala desa yang kini terasa kosong, Pak Wiryo duduk bersila di lantai ruang tamu. Tidak ada lagi meja mewah atau hiasan mahal di sekitarnya. Beberapa barang sudah mulai dipindahkan. Ia memejamkan mata. Aku salah. Aku serakah. Aku takut miskin. Aku takut kalah. Dan aku membiarkan itu menguasai diriku. Suara itu hanya terdengar oleh dirinya sendiri. Namun di luar rumah, angin berhenti. Hutan yang selama ini terasa menekan,
mendadak sunyi. Di kamar, Raka menarik napas lebih panjang dari biasanya. Demamnya perlahan turun. Bu Rini menyadarinya dan memanggil suaminya dengan suara gemetar penuh harap. Pak Wiryo lari ke kamar. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, wajah anaknya tidak sepucat sebelumnya. Namun di dalam hatinya paling dalam, Pak Wiryo tahu perjalanan ini belum selesai. Karena meski ia sudah memilih, bayangan perjanjian itu belum sepenuhnya hilang. Dan desa Sumberjo masih menyimpan rahasia yang belum terungkap seluruhnya. Udara masih dingin seperti biasanya, tetapi ada sesuatu yang lebih ringan. Raka sudah bisa duduk dan makan sedikit bubur. Wajahnya belum sepenuhnya segar, namun tidak lagi sepucat beberapa hari lalu. Bu Rini memeluk anaknya berkali-kali, seolah takut keajaiban kecil itu bisa hilang kapan saja. Namun di sisi lain, Pak Wiryo justru tidak merasa tenang. Ia tahu ini belum selesai. Hutan masih berdiri di belakang desa, pohon jati tua itu masih ada, dan perjanjian tidak pernah benar-benar hilang hanya karena satu pengakuan. Siang harinya, Mbah Karto datang ke rumah Pak Wiryo. Ini pertama kalinya lelaki tua itu melangkah masuk ke rumah besar yang kini terasa kosong dan sepi. "Aku dengar kamu mundur," kata Mbah Karto pelan. Pak Wiryo mengangguk. "Sudah seharusnya." Mbah Karto menatapnya lama, seolah mencoba membaca sesuatu di wajahnya. "Kamu tahu kenapa hutan itu disebut tempat perjanjian?" Pak Wiryo menggeleng perlahan. Karena pohon jati tua itu bukan hanya saksi 1-2 orang. Sudah puluhan tahun ia berdiri. Setiap generasi pernah ada yang mencoba jalan pintas. Pak Wiryo menelan ludah. "Berarti bukan saya yang pertama?" "Bukan," jawab Mbah Karto. "Tapi setiap orang selalu berpikir dia yang terakhir." Kalimat itu terasa seperti tamparan halus. Mbah Karto kemudian menceritakan sesuatu yang selama ini hanya beredar sebagai cerita samar. Dulu, sebelum desa berkembang, ada seorang pejabat kecil dari kota yang diam-diam datang ke hutan itu untuk meminta kelancaran usaha kayu. Ia kaya mendadak, namun dalam 2 tahun, seluruh keluarganya pergi satu persatu. Akhirnya, ia meninggalkan desa dalam keadaan tidak waras. Beberapa tahun setelah itu, seorang pedagang hasil bumi mencoba hal serupa. Ia sukses sebentar, lalu bangkrut total dan hidup menyendiri sampai akhir hayatnya. "Setiap orang yang datang ke sana selalu diberi apa yang ia minta," kata Mbah Karto. "Tapi mereka lupa satu hal." "Apa?" "Yang memberi tidak pernah benar-benar memberi. Ia hanya menukar." Pak Wiryo menunduk dalam. "Kalau begitu, apa yang masih tersisa sekarang?" Mbah Karto menatap ke arah hutan dari jendela rumah itu. "Akar." Hujan turun tanpa jeda sejak sore. Langit seperti menekan desa itu dengan beban yang tak terlihat. Setelah kematian demi kematian yang terjadi secara misterius, warga mulai berani berbisik bahwa semua ini berhubungan dengan pesugihan yang dilakukan kepala desa Suroto. Namun tak seorang pun memiliki keberanian untuk membuktikannya secara terang-terangan. Aku masih mengingat jelas malam ketika semuanya mulai terkuak. Balai desa yang biasanya ramai kini sunyi. Lampu-lampu redup memantulkan bayangan panjang di lantai keramik yang lembab. Sejak kematian Pak Wiryo, orang pertama yang berani menentang kebijakan Suroto, suasana desa berubah mencekam. Disusul kematian anak muda bernama Jaka yang ditemukan tak bernyawa di tepi sungai tanpa sebab yang jelas. Lalu seorang janda tua yang selama ini dikenal sebagai orang yang sering melihat kejadian aneh di rumah kepala desa, tiba-tiba jatuh sakit dan meninggal dalam waktu singkat. 3 nyawa dalam waktu kurang dari 2 bulan. Desa kecil itu tak lagi damai. Aku dan beberapa pemuda desa mulai menyusun keberanian. Kecurigaan mengarah pada satu tempat, rumah kepala desa yang berdiri megah di ujung kampung, paling dekat dengan hutan bambu tua. Rumah itu dulu sederhana,
Tapi dalam 2 tahun terakhir berubah menjadi bangunan besar dengan pagar besi tinggi dan lampu taman yang menyala sepanjang malam. Dari mana uangnya? Itu pertanyaan yang terus berputar di kepala kami. Malam itu, seorang kakek tua bernama Mbah Darmo mendatangi rumahku. Wajahnya pucat, matanya merah seperti kurang tidur berhari-hari. "Aku sudah lama diam," katanya lirih. "Tapi kalau terus begini, desa ini habis." Ia mengaku pernah melihat sendiri ritual di belakang rumah Suroto. Seekor kambing hitam disembelih di bawah pohon asem tua tepat tengah malam. Tapi bukan hanya itu, Mbah Darmo melihat sesuatu yang membuat tubuhnya gemetar. Suroto berbicara pada sesuatu yang tak terlihat, seolah ada makhluk yang menjawab dari kegelapan. Dan sejak malam itu, rezeki Suroto seperti mengalir deras. Sawahnya panen berlipat, proyek dana desa selalu lolos tanpa hambatan. Bahkan beberapa pejabat kabupaten sering datang dan pulang dengan wajah puas. Namun setiap kemajuan itu selalu diiringi kabar duka. "Pesugihan butuh tumbal," bisik Mbah Darmo, "dan dia sudah terikat." Kami tahu, jika benar ada perjanjian gaib, maka akan ada tumbal berikutnya. Dan firasat buruk itu datang lebih cepat dari yang kami kira. Anak perempuan Suroto sendiri, Ratih, tiba-tiba jatuh sakit. Gadis itu baru berusia 18 tahun. Ia dikenal pendiam dan tak pernah ikut campur urusan ayahnya. Penyakitnya aneh. Dokter puskesmas tak menemukan sebab pasti. Tubuhnya lemah, suhu naik turun, dan setiap tengah malam ia menjerit seperti melihat sesuatu di sudut kamarnya. Desa gempar. Beberapa orang mulai berkata bahwa tumbal mulai berbalik arah. Konon jika perjanjian pesugihan tak lagi mampu dipenuhi dengan tumbal dari luar, maka darah keluarga sendiri yang akan diminta. Aku melihat sendiri wajah Suroto berubah. Wajah yang biasanya angkuh kini diliputi ketakutan. Ia sering terlihat keluar rumah menjelang tengah malam, berjalan tergesa menuju hutan bambu. Tak ada lagi kesan percaya diri seperti dulu. Suatu malam, aku dan 2 pemuda lain mengikutinya diam-diam. Hutan bambu itu gelap dan berangin. Suara gesekan batang bambu terdengar seperti bisikan panjang. Di tengah hutan, ada tanah lapang kecil dengan batu besar di tengahnya. Disitulah kami melihat Suroto berlutut. Ia membawa sesajen, ayam hitam, kemenyan, dan kain putih. Kami mendengar suaranya gemetar. "Aku sudah memberi, aku sudah patuh, jangan ambil anakku." Angin tiba-tiba berhenti. Suasana menjadi sangat sunyi. Lalu terdengar suara ranting patah, padahal tak ada siapapun di sana selain kami yang bersembunyi. Kemenyan mengepul lebih tebal. Suroto menunduk, tubuhnya gemetar hebat. Kami tak melihat makhluk apapun, tapi hawa di tempat itu berubah dingin menusuk polang. Suroto menangis. Tangisnya bukan tangis orang berkuasa. Itu tangis orang yang ketakutan kehilangan segalanya. Namun tak ada jawaban. Tiba-tiba ayam hitam yang dibawanya berontak sendiri, padahal kakinya terikat. Tubuhnya bergerak liar, lalu terdiam. Angin kembali berhembus kencang. Suroto tersungkur ke tanah. Kami berlari meninggalkan tempat itu dengan napas memburu. Keesokan paginya, kabar buruk menyebar. Ratih meninggal dunia. Tak ada luka, tak ada tanda kekerasan. Ia seperti tertidur. Tangisan terdengar dari rumah kepala desa, tapi tak ada warga yang benar-benar merasa terkejut. Banyak yang memandang rumah itu dengan perasaan campur aduk antara takut dan marah. Pemakaman berlangsung cepat dan sepi. Suroto terlihat seperti orang yang kehilangan jiwa. Ia tak lagi menyapa warga, tak lagi menunjukkan wibawa. Namun yang membuat kami semakin yakin adalah kejadian 3 hari setelahnya. Proyek pembangunan jalan yang selama ini menjadi kebanggaannya tiba-tiba dihentikan karena audit mendadak dari kabupaten. Dana desa diperiksa, banyak kejanggalan ditemukan. Rekening pribadinya dibekukan, rumah megahnya mulai sepi tamu.
Seolah-olah setelah tumbal terakhir jatuh, semua yang ia dapatkan perlahan ditarik kembali. Mbah Darmo hanya berkata pelan, perjanjian itu tak pernah benar-benar menguntungkan manusia. Desa mulai berani bersuara. Beberapa warga melaporkan dugaan penyimpangan dana. Suasana yang dulu dipenuhi ketakutan kini berubah menjadi keberanian yang tumbuh perlahan. Namun bagi Suroto, semua sudah terlambat. Ia jarang keluar rumah, wajahnya tirus, rambutnya memutih lebih cepat. Setiap lampu rumahnya menyala terang, tapi tak pernah terdengar suara televisi atau tawa. Hanya kesunyian. Dan kadang, menurut tetangga terdekat, terdengar suara tangisan seorang gadis dari dalam rumah itu, padahal Ratih sudah dimakamkan. Entah itu hanya perasaan bersalah yang menjelma menjadi halusinasi, atau memang ada sesuatu yang belum selesai. Yang jelas, babak akhir dari kisah ini semakin dekat. Pesugihan yang dulu dianggap jalan pintas menuju kekuasaan, kini berubah menjadi jerat yang menghancurkan. Dan kami semua tahu, cepat atau lambat, kebenaran akan benar-benar terbuka. Langit cerah, tapi udara tetap berat. Seolah-olah ada sesuatu yang menunggu untuk diselesaikan. Setelah kematian Ratih dan terungkapnya penyimpangan dana desa, nama Suroto tak lagi disebut dengan hormat. Ia bukan lagi Pak Kades yang disegani, melainkan sosok yang dibicarakan dengan bisik-bisik penuh kecemasan. Rumah megahnya kini tampak seperti bangunan kosong yang kehilangan jiwa. Seminggu setelah audit dimulai, tim dari kabupaten datang membawa surat resmi. Dana desa terbukti banyak diselewengkan. Proyek jalan yang dibanggakan itu ternyata menggunakan material murahan. Anggarannya di markup berkali-kali lipat. Suroto dipanggil untuk diperiksa. Namun sebelum proses hukum benar-benar berjalan, kejadian yang lebih mengejutkan terjadi. Suatu malam, tepat 40 hari setelah Ratih meninggal, warga dikejutkan oleh suara teriakan dari arah rumah kepala desa. Teriakan itu panjang, penuh ketakutan, dan terdengar seperti orang yang sedang melihat sesuatu yang tak kasat mata. Beberapa warga termasuk aku berlari ke sana. Pintu rumah terbuka lebar. Lampu ruang tamu menyala terang, tetapi tak ada siapapun di sana. Suasana mencekam. Bau kemenyan tercium samar, meski tak ada asap terlihat. Kami menemukan Suroto di kamar belakang. Ia terduduk di lantai, tubuhnya gemetar. Matanya membelalak menatap sudut ruangan yang kosong. Sudah selesai, sudah selesai. Aku tak mau lagi. Gumamnya berulang-ulang. Di dinding kamar itu ada bekas goresan panjang seperti dicakar sesuatu. Padahal tak ada hewan masuk. Jendela terkunci rapat. Beberapa orang mencoba menenangkannya, tapi ia seperti tak lagi mengenali siapapun. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar. Ia menunjuk ke arah lemari tua di sudut kamar. Dia di situ. Dia menagih. Aku sudah beri semua. Tak ada apa-apa di sana. Tapi hawa dingin di ruangan itu membuat bulu kuduk berdiri. Mbah Darmo yang ikut datang hanya menghela napas panjang. Perjanjian yang dibuat dengan gelap, katanya pelan, tak pernah benar-benar putus. Malam itu, Suroto dibawa ke rumah sakit karena kondisinya memburuk. Namun dokter mengatakan tidak ada penyakit fisik yang berarti. Ia hanya mengalami tekanan mental berat. Sejak malam itu, Suroto berubah total. Ia mulai berbicara sendiri, kadang tertawa, kadang menangis. Ia sering mengurung diri di kamar dan tak mau makan. Rumah yang dulu megah kini seperti bangunan kosong yang dipenuhi bayangan masa lalu. Proses hukum tetap berjalan. Audit selesai. Bukti-bukti penyelewengan dana cukup kuat. Suroto resmi diberhentikan dari jabatan kepala desa. Untuk sementara, jabatan itu dipegang oleh sekretaris desa. Tak ada lagi kekuasaan, tak ada lagi kehormatan. Harta yang dulu didapat dengan cepat kini habis untuk membayar utang dan proses hukum. Sawahnya dijual, mobilnya disita. Namun hukuman terbesar bukanlah itu. Hukuman terbesar adalah kesepian dan rasa bersalah. Beberapa warga pernah melihatnya duduk sendirian di teras rumah saat senja. Pandangannya kosong mengarah ke jalan desa yang dulu sering ia lewati dengan kepala tegak.
Kini tak ada yang menyapanya. Anak sematawayangnya telah pergi. Istrinya memilih pulang ke rumah orang tuanya karena tak sanggup menghadapi tekanan. Suatu sore, aku memberanikan diri mendekatinya. Ia tampak lebih tua dari usianya. Rambutnya hampir seluruhnya memutih. Wajahnya cekung. "Cuma ingin desa ini maju," katanya lirih tanpa menatapku. Ia mengaku pernah didatangi seseorang dari luar desa beberapa tahun lalu. Orang yang menjanjikan kekayaan dan kekuasaan dengan syarat tertentu. Awalnya hanya ritual kecil, lalu syaratnya makin berat. Ia sadar ada nyawa yang melayang, tapi ia memilih menutup mata. Ia meyakinkan diri bahwa semua itu hanya kebetulan. Sampai akhirnya, darah dagingnya sendiri yang menjadi harga terakhir. Air matanya jatuh perlahan. "Aku pikir bisa berhenti kapan saja," katanya lagi. Ternyata tidak. Beberapa bulan kemudian, Suroto ditemukan meninggal di rumahnya. Ia wafat dalam keadaan sendiri. Tidak ada tanda kekerasan, tidak ada hal aneh yang terlihat secara kasat mata. Namun, banyak warga percaya ia meninggal bukan hanya karena sakit atau tekanan pikiran, melainkan karena beban yang terlalu berat untuk ditanggung manusia. Pemakamannya sederhana, tak banyak yang hadir. Setelah kepergiannya, desa perlahan kembali tenang. Kepala desa baru dipilih melalui pemilihan ulang. Transparansi dana mulai diperbaiki, warga lebih berani bersuara jika ada yang tidak beres. Rumah megah di ujung kampung itu akhirnya dijual dan direnovasi. Pagar besinya dicopot, pohon asem tua di belakang ditebang karena dianggap terlalu menyimpan kenangan kelam. Namun hutan bambu tetap berdiri. Kadang saat angin malam berhembus, suara gesekannya terdengar seperti bisikan panjang, mengingatkan bahwa keserakahan manusia seringkali membuka pintu yang seharusnya tak pernah diketuk. Kisah Suroto menjadi pelajaran bagi desa kami, bahwa jalan pintas menuju kekayaan selalu menyimpan harga yang tak sebanding, bahwa kekuasaan yang dibangun di atas pengorbanan nyawa akan runtuh oleh caranya sendiri, dan bahwa perjanjian dengan kegelapan, sekuat apapun tampaknya, pada akhirnya hanya akan meninggalkan kehancuran. Desa itu kini kembali sederhana. Tak ada lagi rumah paling megah. Tak ada lagi kekayaan mencolok yang datang tiba-tiba. Hanya sawah yang kembali menghijau, suara anak-anak bermain di sore hari, dan warga yang belajar bahwa keberkahan tak pernah lahir dari tumbal. Tirai kisah ini pun benar-benar tertutup. Namun, namanya tetap diingat, bukan sebagai kepala desa yang berjasa, melainkan sebagai peringatan bahwa keserakahan bisa mengubah manusia menjadi bayangan dari dirinya sendiri. Kisah ini bukan hanya tentang satu orang, bukan hanya tentang satu desa. Ini adalah cermin tentang bagaimana keserakahan mampu menutup mata dan membungkam hati nurani. Jabatan bisa dicari, harta bisa dikejar, tapi ketika semua itu dibangun di atas penderitaan dan pengorbanan nyawa, maka yang tersisa hanyalah penyesalan yang tak bisa ditebus. Pesugihan mungkin menjanjikan kemudahan, namun setiap perjanjian dengan kegelapan selalu memiliki batas waktu. Dan saat waktunya habis, yang ditagih bukan hanya harta, melainkan jiwa. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberkahan tidak pernah lahir dari jalan yang salah, dan bahwa apapun yang diperoleh dengan cara gelap pada akhirnya akan kembali menjadi gelap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.